Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam materi PJJ, yaitu pada kompetensi dasar 16 ya, 3.16 dan 4.16. Baik, pada kompetensi dasar ini kita akan mempelajari perintah dasar membuat objek 3 dimensi ya, yaitu diantaranya perintah-perintah yang sangat sederhana seperti halnya box, sphere, silinder, cone, wedge, dan torus. Nah, sebelum saya mulai pembahasan lebih jauh lagi tentang pembuatan objek 3 dimensi menggunakan solid primitif, ada baiknya sebenarnya kalian membaca dulu materi yang sudah saya bagikan di Google Classroom ya. Silakan dibaca dulu, dipelajari dulu. Nah, kemudian kamu baru mengamati tutorial yang akan saya bahas di sini. Pertama kali yang akan kita pelajari adalah membuat objek box ya. Membuat objek box. Objek box ini memiliki command atau perintah dasar dalam membuat objek, yaitu box, B-O-X. Nah, kita akan coba membuat box di AutoCAD. Nah, seperti ini. Pastikan sudah memenuhi unsur 3 dimensi dengan cara mengeklik 3D modeling ya, sehingga tampilannya seperti ini. Saya gunakan tampilan Southwest isometric ya, seperti ini. Nah, perintah box itu bisa dengan cara diketik box, enter, kemudian specify first corner, tentukan titik awal box tersebut, misalnya saja di sini, klik ya. Kemudian kita menentukan dimensi dari alasnya box tersebut, misalnya saja 5 kali 5 gitu ya, 5,5. Nah, ini. Terus kemudian tingginya berapa? Misalnya 2. Nah, seperti ini. Kalau kalian perhatikan, saya tadi menggunakan command ya, di sini ketik box. Gitu ya. Tetapi sebenarnya bisa juga kita menggunakan modeling. Nah, di sini ada pilihan box ya. Itu sama saja, hasilnya akan sama saja. Nah, silakan saya beri waktu beberapa saat, silakan untuk dicoba membuat box dengan ukuran yang kalian tentukan sendiri. Misalnya seperti saya tadi, alasnya 5 kali 5, naiknya atau tinggi box itu adalah 2 misalnya. Atau ukuran yang lain, silakan kamu coba dulu. Bagaimana? Sudah berhasil? Ya, semoga berhasil ya. Perintah ini cukup mudah, cukup sederhana. Nah, sekarang kita ke objek berikutnya ya, yaitu sphere. Bola ya, bola. Untuk membuat sphere atau bola di AutoCAD di sini sudah disediakan juga. Sekarang kita coba menggunakan tool yang ada di sini, yaitu sphere. Kita klik dulu sphere-nya. Kemudian apa yang diminta di situ? Specify center point ya. Kita diminta untuk menentukan
titik pusat bola tersebut ada di mana. Nah, kalau nanti diminta, kamu klik di tempat yang diminta tersebut, misalnya di titik berapa gitu ya. Atau kalau tidak ada permintaan seperti itu, kamu ingin memodelkan secara bebas, berarti kamu klik saja di sembarang posisi yang ada di sini ya, diklik. Setelah diklik pertama, nanti kamu akan diminta untuk memasukkan nilai R dari bola tersebut. Berapa radiusnya, gitu ya. Berapa radius bola tersebut, kamu akan diminta untuk memasukkan nilai radius. Tapi jika kamu tidak ingin memasukkan radius, oh yang ingin saya masukkan adalah diameternya saja, gitu ya. Misalnya saja ya, kamu bisa mengetik D. Di sini ada di bawah ada sphere, specific radius, or diameter. Berarti bisa saja kamu masukkan berapa nilai R-nya, atau bisa juga kamu memasukkan berapa nilai diameternya, gitu ya. Misalnya radiusnya 3, gitu ya. Enter. Nah, ini hasilnya. Tadi saya menggunakan radius. Kalau kamu ingin mencoba menggunakan diameter, berarti diketik dulu D, enter gitu ya. Baru masukkan diameternya. Sekarang kita kembali ke materi. Di sini ada objek sphere, tetapi diberi kode A, B, C, dan D. Apa bedanya? Pada keempat bola ini objeknya sama, ya. Tetapi keempat objek ini diperlakukan secara berbeda. Ya, objeknya sama, tapi perlakuannya berbeda. Ini terkait dengan modify atau memodifikasi objek 3 dimensi. Jadi setelah kita berhasil membuat objek 3 dimensi, sekarang bagaimana kita memodifikasi objek tersebut seandainya nanti kita menghendaki objek itu memiliki karakter yang berbeda dari karakter standarnya, gitu ya. Nah, sekarang ada beberapa modifikasi yang perlu kita lakukan pada saat membuat objek 3 dimensi, dalam hal ini sphere, ya. Contohnya di sini adalah face trace, ya, face trace. Face trace, nah nanti kamu silahkan dipelajari sendiri di sini. Dia fungsinya untuk memperhalus lengkungan yang ada di objek 3 dimensi. Jadi pola lengkungnya akan terlihat halus. Coba kita amati objek sphere yang baru saja kita buat tadi ya. Nah, ini objek sphere yang baru saja kita buat tadi. Tampaknya objek sphere ini belum bisa kita lihat sebagaimana gambaran kita bahwa sphere itu adalah bola seperti yang ada di sini. Untuk bisa mengamatinya, kamu bisa merubah ke konsep ya, atau merubah ke shade, atau merubah ke realistik, itu ya. Jadi kalau wireframe itu strukturnya ya, struktur-struktur pembentuk objek 3 dimensi itu yang akan dimunculkan. Nah, pilihannya banyak. Misalnya saja saya ke konseptual ya, konseptual. Kita bisa mengamati di konseptual ini sebenarnya objek sphere yang baru saja kita buat itu tidak sepenuhnya dia bulat ya. Coba kita lihat. Jadi ada semacam patahan-patahan yang ada di sekeliling bola itu. Nah, bagaimana hubungannya dengan face trace? Ya, coba kita gunakan
perintah VSTRACE untuk memodifikasi objek ini. Kita coba VSTRACE. Enter ya. Nah, nilai default dari VSTRACE yang ada di objek sphere ini adalah 0,1. Sehingga nampak patahan-patahan. Nah, sekarang bagaimana jika nilai VSTRACE itu kita tingkatkan, misalnya menjadi 10. Enter. Nah, sekarang kamu bisa mengamati, sekarang bola yang ada di layar kita, sekarang permukaannya menjadi halus, lengkungannya menjadi halus, tidak lagi patah-patah seperti pada saat pertama kali kita membuat dengan VSTRACE 0,1. Nah, dicoba dulu, silakan. Ya, bagaimana hasilnya? Sekarang permukaan bola kita menjadi lebih halus dengan VSTRACE 10. Nah, sekarang coba kita lihat lagi pada perintah modify berikutnya. Setelah VSTRACE itu apa? Yaitu isolines, ya, isolines. Jadi sekarang isolines itu nanti akan membuat objek bola kita ini, ya, nanti kerangka-kerangka penyusun objek bola ini akan semakin padat, gitu ya, akan semakin padat. Nah, pada kasus ini kerangka bola yang kita miliki seperti ini, ya, hanya terdiri dari beberapa lingkaran saja penyusun bola ini. Bagaimana seandainya isolines-nya kita tingkatkan? Kita coba lihat ya. Isolines. Enter. Nah, nilai default-nya adalah 4. Ya, nilai default-nya 4. 4 itu hasilnya ya seperti ini. Bagaimana seandainya kita ganti 20? Enter. Sudah dilihat perubahannya? Nah, sebenarnya objeknya sudah berubah, tetapi kita belum melakukan regen, ya, regenerate object, sehingga objeknya seolah-olah masih sama saja. Supaya bisa melihat tampilan setelah kita lakukan perubahan pada isolines, maka kita ketik RE, ya, enter. Nah, itu hasilnya. Sekarang objek bola kita, kerangka-kerangka penyusun bola itu semakin padat, ya, semakin padat, semakin solid, semakin padat, gitu ya. Tetapi perlu diingat bahwa penggunaan isoline yang terlalu padat, ya, terlalu padat akan semakin membebani komputer kita, ya, karena dengan wireframe yang banyak, kemampuan memori atau kemampuan RAM kita, atau mungkin dia menggunakan GPU, VGA kita, itu akan lebih terforsir lagi. Ini baru satu bola, Nanti seandainya kamu membuat objek 3 dimensi yang lebih kompleks lagi, yaitu berupa rumah tinggal misalnya, ya, atau spare part atau apa yang terdiri dari berbagai macam objek, dengan masing-masing objek memiliki isoline yang tinggi, maka kinerja komputer kamu akan semakin berat, gitu ya. Kecuali memang komputer dengan spesifikasi yang tinggi, yaitu tidak ada masalah. Baik, untuk perintah modify menggunakan isoline seperti itu penjelasannya. Kemudian di halaman berikutnya, kamu diminta untuk mempelajari membuat objek berupa silinder. Ya, ini saya rasa kamu bisa melakukannya sendiri, atau harus bisa dicoba, ya, dicoba.
Jadi harus bisa berusaha untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang kita pelajari. Membuat cone, ya, membuat cone, dicoba sendiri. Wedge, kemudian torus, gitu ya. Silahkan dipelajari sendiri. Kapan nanti menggunakan torus, kapan menggunakan cone. Nah, nanti pada saat kamu membuat objek 3 dimensi yang lebih kompleks, kamu akan ada waktu untuk memanfaatkan objek-objek seperti ini. Nanti akan ketemu sendiri kapan waktunya kita menggunakan objek itu. Nah, sekarang perintah pembuatan objek 3 dimensi solid dengan metode extrude dan revolve. Extrude, nah berarti ada objek 2 dimensi yang kemudian objek 2 dimensi itu kita modifikasi supaya dia menjadi objek 3 dimensi dengan cara extrude. Atau AutoCAD sekarang sudah memiliki fasilitas lain selain extrude, lebih mudah, yaitu press pull, gitu ya. Kamu bisa pilih lah yang mana yang menurut kamu nanti paling membantu untuk menyelesaikan tugas-tugas nanti. Kemudian revolve. Revolve itu intinya kita akan membuat objek yang melingkar secara simetris. Nah, ini perintah-perintah extrude. Nah, ini sebaiknya kamu pelajari dulu, kamu baca-baca terlebih dahulu, ya. Termasuk extrude itu bisa kita tentukan sudut kemiringannya, seperti halnya kita membuat atap pada bangunan rumah tinggal, ya, dengan kemiringan tertentu kita bisa mengekstrud. Oke. Sekarang seandainya saya memiliki objek. Objek ini terbuat dari garis seperti ini. Oke, objek ini adalah terdiri dari garis-garis yang terpisah, ya. Apa yang terjadi kalau kita extrude? Dia akan menghasilkan thickness, ya. Jadi extrude-nya garis itu yang diekstrud, bukan objek itu. Nah, supaya ini bisa diekstrud, maka kamu harus lakukan edit, ya, polyline edit. Klik polylines, satu garis saja yang diklik, kemudian do you want to turn it into one? Yes. Diapakan? Join. Ya, ini ada pilihan join, di blok semua. Enter, enter. Sekarang garis-garis yang terpisah yang tadi saya buat sekarang sudah menjadi satu, ya, menyambung semua. Setelah itu coba kita extrude, apa yang terjadi? Ya, saya ulangi, klik perintah extrude atau diketik extrude enter, ya. Pilih salah satu garisnya, klik enter. Nah, kita diminta untuk ketinggiannya misalnya 2. Nah, ini berbeda, ya. Jadi garis sebelum kita polyline edit, sebelum kita gunakan perintah edit, dia terlepas. Terlepas sehingga kalau kita extrude itu sebenarnya kita tidak sedang membuat objek 3 dimensi, tapi kita hanya membuat surface saja atau lapisan permukaan ini saja yang dalam dia kosong, ya, tidak solid, gitu ya. Maka kita perlu lakukan perintah polyline edit atau edit yang tadi saya contohkan. Nah, ini penggunaan extrude. Sama juga nanti kita coba menggunakan press pull. Apa bedanya? Kalau saya memiliki garis-garis terpisah seperti tadi,
garis-garis terpisah seperti ini, kalau di extrude sebelum di pedit, di polyline edit, tidak bisa, ya kan? Tetapi dengan perintah press pull, yang diklik areanya ya, jangan garisnya, tetap nggak bisa nanti. Areanya, klik 2, dia bisa. Nah, kamu pasti bisa menyimpulkan sendiri ya. Pasti kamu bisa menyimpulkan sendiri apa sekarang bedanya antara extrude dengan press pull. Ya. Kalau begitu, mana yang lebih baik atau mana yang akan kita gunakan untuk mentiga-dimensikan objek? Lebih baik kita pakai extrude atau lebih baik kita menggunakan press pull? Nah, masing-masing punya kelebihan ya. Tidak selalu wah enak pakai press pull, tidak selalu begitu. Extrude juga punya kelebihan lain. Jadi extrude itu memiliki sudut taper namanya. Ya, sudut taper. Ini saya contohkan karena extrude tadi dia harus polyline, garis-garisnya harus menyambung semua. Maka di sini nanti saya akan langsung menggunakan rectangle saja. Nah, seperti ini. Ini sudah langsung sambung semua ya. Kenapa saya tadi harus pakai garis dulu? Saya ingin menunjukkan perbedaan antara extrude dengan press pull supaya kamu bisa lebih memahami masing-masing perintah ini. Kalau saya punya rectangle, saya ingin menggunakan extrude, tetapi extrude-nya tidak kotak. Tapi extrude-nya membentuk semacam atap perisai. Nah, contohnya begini. Extrude, klik objeknya, enter. Nah, kalau kita biarkan seperti ini, dia akan lurus. Extrusion angle-nya 0. Bagaimana supaya membentuk atap perisai? Kita menggunakan perintah taper angle. Taper angle yang warna huruf yang berbeda adalah huruf T. Maka kita ketik huruf T. Artinya taper angle ya. Taper angle-nya berapa? Kita ketik dulu T, enter. Oke. Taper angle-nya berapa? Di sini sudut-sudutnya ada. Oke. Nah, kalau kita ingin membuat atap ya begini aja ya. Taper angle-nya misalnya 55. Enter. Ketik 55, enter. Diklik di atas. Yang penting sudah membentuk atap pelannya, hubungannya sudah terbentuk ya. Kemudian diklik lagi. Nah, selesai. Nah, sekarang atap perisainya sudah terbentuk. 55. Kenapa saya menentukan sudutnya 55? Jadi pengertiannya begini ya. Kalau kita memiliki sudut atap atau sudut atap yang akan kita rencanakan itu adalah 35 derajat, ya, sudut atap yang akan kita buat itu kita rencanakan memiliki kemiringan 35 derajat, maka untuk menentukan sudut tapernya, caranya adalah 90 derajat, ya, karena tadi ketika extrude naik lurus itu namanya 90 derajat ya. Ya, kita lanjutkan lagi, kita kembali ke materi ya. Sekarang bagaimana seandainya extrude itu memiliki acuan atau kita ingin membuat objek itu 3 dimensi dengan acuan.
Contohnya misalnya pipa itu ya, yang harus belok ke kanan, kiri, atas, bawah begitu. Maka kita akan kesulitan kalau kita mengekstrud objek itu tanpa acuan. Tanpa acuan akan kesulitan. Sehingga di AutoCAD sudah disediakan ekstrud dengan kurva acuan. Nah, ini contohnya kita membuat pipa lengkung ya. Untuk lebih jelasnya kita praktekkan saja. Nah, seandainya kita punya circle di sini seperti ini, kemudian kita ingin membuat acuannya, misalnya ini acuannya ya. Maaf, saya jelaskan dulu. Acuan yang saya pakai dia menggunakan 3D polyline, karena ingat kita sekarang sedang belajar 3 dimensi. Tidak lagi kita menggunakan polyline biasa, karena polyline biasa dia bekerja hanya pada bidang planar XY. Ya, untuk ke Z dia agak kesulitan ya, kecuali kamu merubah-rubah UCS. Dan itu akan menimbulkan kesulitan baru kalau kita merubah-rubah UCS. Nah, baik, itu alasannya kenapa saya menggunakan 3D polyline. Saya gunakan 3D polyline, saya klik di center point, kemudian saya tarik ke atas, karena tidak ada acuan atau penugasan, sehingga nilainya ini saya tentukan sendiri, hanya saya klik biasa. Tapi nanti kalau ada penugasan atau acuan lain, panjangnya harus sekian, maka diketik aja tingginya berapa gitu ya. Nah, misalnya di sini saya klik, ini masih lurus ya, sana klik, sana klik lagi, selesai gitu ya, enter ya. Nah, sekarang bagaimana seandainya circle ini harus membentuk objek seperti ini? Maka gunakan extrude, klik objeknya, enter. Di sini ada perintah yang namanya pad ya, pad. Karena warna huruf yang berbeda P, maka saya ketik P. Ya, P, enter. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan mana padnya, mana alurnya, gitu ya. Kita pilih aja ini, klik. Nah, sekarang sudah jadi objeknya ya, sehingga terbentuklah objek seperti ini. Nah, itu materi tentang extrude dengan kurva acuan, atau dalam hal ini AutoCAD menamainya sebagai pad gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir pada pembahasan materi ini adalah perintah revolve. Ya, revolve nanti silakan dibaca sendiri pengertian revolve-nya seperti itu. Kita akan langsung ke contoh ya. Oke. Nah, ini nanti dibaca sendiri ya. Objek yang dihasilkan seperti ini. Baik. Sekarang kita ke AutoCAD. Nah, seperti ini. Nah, untuk bisa membuat revolve seperti itu tadi, kita memerlukan satu garis yang akan kita gunakan sebagai acuan revolve. Misalnya, ya, garisnya ini. Nah, ini acuannya. Sumbu pusat perputarannya nanti ini, gitu ya. Nah, sekarang kita akan gunakan perintah polyline, misalnya seperti ini.
Saya gunakan objek yang paling sederhana dulu, hanya menggunakan kotak-kotak saja ya, yang kira-kira menyerupai objek pada materi tadi. Nah, ini objeknya. Kemudian objek ini harus saya satukan supaya tidak terpisah antara ini dengan sumbunya, ya. Atau kamu ingin memiliki ketebalan tertentu dari objek ini, silakan, sama saja. Kalau saya dalam hal ini contoh untuk membuat objek revolve, ini saya tutup saja. Nah, seperti ini. Kemudian saya harus lakukan edit ya. Edit. Saya klik ini. Join. Saya klik ini. Dan ini. Jadi yang dijadikan satu adalah objek ini, bukan sumbunya ya. Enter. Enter lagi. Sekarang sudah menjadi satu. Sekarang saya gunakan perintah revolve. Enter. Objeknya saya select yang akan di revolve. Ini. Enter. Kemudian aksisnya saya select, sumbu putarnya. Klik satu. Kemudian klik lagi. Nah, sekarang kamu diminta untuk memasukkan sudut putarnya berapa. Apakah ini ya, di derajat-derajatnya itu ya. Kalau kamu ingin bulat penuh, berarti ketik aja 360. Nah, ini hasilnya. Seperti itu. Silakan, mungkin bisa dicoba ya. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, saya rasa materi pada tutorial KD16 ini sampai di sini dulu. Nanti kalau ada materi berikutnya yang sekiranya perlu saya berikan penjelasan lebih detail, saya usahakan saya akan buatkan videonya seperti ini ya. Tapi untuk materi-materi yang lain, yang kira-kira materi-materi ringan, yang tidak perlu penjelasan teknis secara detail, ya nanti tidak perlu saya buatkan tutorial seperti ini. Mungkin kamu cukup mempelajari dari materi itu sudah cukup bisa membantu kamu untuk mengerjakan tugasnya. Ya, nanti tidak semuanya materi saya buatkan videonya seperti ini. Itu ya, terima kasih. Mungkin di materi yang lain saya akan buat tutorial yang lain lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.